Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana dari program studi Ilmu Politik dengan nomor NPM 2018-13-0028. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan atau menjelaskan tentang program legislasi nasional atau Prolegnas. Nah, Prolegnas ini merupakan suatu awalnya ya. Jadi lahirnya Prolegnas ini berasal dari simposium mengenai pola perencanaan hukum dan perundang-undangan di provinsi daerah, kalau tidak salah itu Aceh. Nah, jadi lahirnya Prolegnas itu berasal dari simposium ini. Nah, simposium ini apa sih gitu loh. Simposium ini merupakan pertemuan dengan beberapa pembicara atau tokoh yang mengemukakan pidato tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek gitu loh. Jadi ini merupakan pengertian dari simposium itu. Nah, Prolegnas ini dibuat ini dalam bentuk jangka panjang. Ada yang dalam rentan waktu jangka panjang, ada juga yang dalam rentan waktu tahunan gitu loh. Nah, kalau dalam yang rentan waktu tahunan ini, Prolegnas ini dalam Prolegnas yang dibuat tahunan ini merupakan suatu evaluasi gitu dari Prolegnas yang dibentuk dalam masa jangka panjang. Jadi ada dua jenis gitu loh dalam pembentukan Prolegnas ini. Ada yang dalam bentuk jangka panjang, ada yang dalam bentuk tahunan. Nah, dalam Prolegnas ini RUU-nya itu dalam Prolegnas ini RUU mana saja gitu yang akan dibahas oleh DPR dan pemerintah pada satu masa kepemimpinan periode tersebut gitu. Jadi seperti misalkan pada masa sekarang Presiden Joko Widodo, saya kurang tahu ada berapa RUU-nya, cuma dalam RUU tahun ini itu yang telasah gitu loh, bukan telasah sih, maksudnya yang ada itu ada sekitar 37 RUU gitu. Termasuk di dalamnya itu ada yang kita tahu baru-baru ini RUU HIP, haluan ideologi Pancasila gitu. Itu termasuk ke dalam RUU Prolegnas juga. RUU Prolegnas pada periode kepemimpinan Jokowi gitu ya. Nah, RUU ini memang belum sepopuler seperti RPJM atau pokoknya RPJM. Nah, namun pembentukan Prolegnas ini sangat penting gitu loh. Sebab daftar RUU yang tercantum di dalamnya itu bukan hanya sekedar daftar nama. Jadi RUU-nya itu enggak sekedar misalkan RUU tentang Prolegnas prioritas, ya ini RUU tentang haluan ideologi Pancasila. Nah, itu tuh enggak sekedar namanya haluan ideologi Pancasila, tapi di dalamnya itu, di dalam judul dari RUU itu tuh ada tanggung jawabnya gitu. Tanggung jawab untuk membentuk suatu undang-undang yang nantinya itu akan membuat masyarakat Indonesia itu atau bangsa kita ini menjadi lebih baik. Jadi dalam pembentukan RUU di dalam Prolegnas itu enggak sekedar kita memberikan nama gitu, udah gitu hilang saja, dijadikan setelah disahkan ya sudah gitu loh. Tapi RUU dalam Prolegnas itu yang sudah disahkan itu
yang sudah disahkan itu dan memiliki judul namanya itu memiliki tanggung jawabnya gitu loh, sebab dibuatnya RUU itu harus ada tanggung jawab agar bangsa kita ini bisa menjadi lebih baik. Nah, dari pembentukan prolegnas periode lalu sih memang hanya terkesan ya sebagai daftar RUU belaka gitu loh. Namun untuk periode mendatang ini DPR dan DPR itu sudah membenahi gitu loh mekanisme pencantuman nama RUU dalam prolegnas ini, walaupun dengan adanya syarat dan juga draft dalam RUU, terus juga naskah akademis yang telah dibuat merupakan unsur yang mendasar untuk suatu RUU dapat masuk ke dalam prolegnas ini. Jadi setiap RUU yang ingin masuk ke prolegnas ini, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, memang tidak hanya sekedar nama. Nah, jadi di dalam RUU yang ingin diajukan ke dalam prolegnas ini harus memiliki draft-draft dan naskah akademiknya. Nah, jadi tidak sembarangan gitu loh dalam membuat RUU itu. Jadi harus ada draft dan naskah akademiknya sebagai syarat dari proses pembentukan RUU ini. Memang di Indonesia ini daftar RUU itu pada periode Presiden Jokowi sekarang ini ada sekitar 37 ya prolegnasnya. Saya tidak tahu semuanya, tapi saya hanya akan menyebutkan beberapa RUU yang saya tahu, di mana ada RUU yang pertama itu ada RUU tentang perubahan atas UU nomor 16 tahun 2004, yaitu tentang kejaksaan. Itu termasuk salah satu RUU dalam prolegnas. Nah, selain itu juga ada RUU tentang energi baru dan terbarukan. Selain itu ada RUU tentang pengawasan obat dan makanan. Itu diatur juga dalam prolegnas tahun periode 2020 ini. Selain itu ada RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga, RUU tentang yang saya sebutkan tadi itu haluan ideologi Pancasila, atau pembinaan haluan ideologi Pancasila, terus masyarakat hukum adat, itu juga diatur dalam prolegnas prolegnas tahun 2020 gitu loh. Nah, memang itu hanya beberapa ya yang saya sebutkan tadi merupakan contoh dari RUU dalam prolegnas gitu loh. Tapi masih banyak lagi macam-macam RUU yang ada di dalam prolegnas tahun 2020. Nanti sambil saya bacakan, sambil saya berbicara, sambil saya ingat ya. Nah, dalam prolegnas ini ya, untuk sebagian besar orang itu seperti yang kita tahu, beberapa mungkin ada oknum gitu loh yang mungkin tidak terlalu krusial ya. Ada sebagian atau beberapa gitu loh oknum yang memang ingin membuat prolegnas ini tuh menjadi sangat basah lah istilahnya. Jadi adanya korupsi, adanya kolusi yang berawal dari prolegnas ini gitu loh, akibat dari kelakuan si oknum ini. Nah, memang awalnya ini menjadi stakeholder ya, yang bagi yang berkepentingan gitu akan mencoba untuk
bernegosiasi dengan pihak yang memang berhubungan langsung dalam pembentukan prolegnas ini gitu loh. Nah, ini menjadi salah satu masalah juga ya, sebab memang kan kita ketahui ya, dari pembentukan prolegnas ini RUU-nya itu yang dibuat harus berdasarkan draft dan naskah akademik. Namun dari beberapa contoh yang telah terjadi di Indonesia gitu loh, tentang RUU yang disahkannya ataupun RUU dalam prolegnas yang telah disahkan atau akan disahkan gitu loh. Kan memang pembentukan RUU dalam prolegnas ini kan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia ini kan. Tetapi kenyataannya itu tidak seperti itu gitu loh. Jadi akibat dari ada beberapa atau sebagian oknum yang ingin mungkin melancarkan kegiatannya atau melancarkan hal-hal yang menghambatnya gitu loh. Dia ini melakukan sesuatu pekerjaan atau kejahatan gitu loh yang memang kotor, seperti bernegosiasi langsung dengan pihak pembuat undang-undang RUU dalam prolegnas ini gitu loh, untuk dalam membuat RUU untuk dimasukkan ke dalam prolegnas ini gitu loh. Jadi memang akibat ulah dari oknum-oknum ini semakin terlihat gitu loh, di mana ada kejanggalan-kejanggalan dalam proses dari mulai pembentukannya terus disahkannya gitu loh. Memang ada beberapa kejanggalan karena RUU yang dibuat ini tidak berdasarkan dari kondisi masyarakat Indonesia gitu, tidak melihat bagaimana kondisi masyarakat Indonesia gitu loh. Sebab isinya dalam RUU yang akan dinegosiasikan oleh si oknum dengan si pembuat gitu loh, ini akan RUU-nya itu yang akan dibuat itu ya memang hanya menguntungkan atau hanya untuk kepentingan gitu loh, kepentingan diri sendiri ataupun kelompok dari si oknum tersebut itu. Nah, dalam prolegnas ini contohnya yang seperti menurut saya ya, yang seperti dibuat oleh oknum itu seperti contohnya RUU tentang yang kemarin ramai diperbincangkan ya di berita dan media sosial, adalah RUU tentang pembinaan haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP, di mana dalam proses dari mulai dibuat sampai disahkannya itu kan masyarakat pun ikut terjun gitu loh, ikut andil lah dalam proses tersebut, dalam proses pengesahan RUU tersebut. Walaupun nanti masyarakat hanya dapat melihat gitu loh, oh RUU ini seperti ini, RUU ini seperti ini. Tapi yang mengesahkan kan bukan masyarakat, tapi presiden, DPR dan presiden dan juga DPD. Tetapi masyarakat juga turut andil dalam mengeluarkan suaranya gitu loh, untuk membuat RUU, untuk membuat RUU tersebut disahkan gitu. Seperti RUU HIP ini kemarin itu kan sempat mendapat penolakan dari sejumlah organisasi keagamaan dan juga
komunitas lah, seperti MUI, PBNU, terus juga ada beberapa dari forum komunikasi Purnawirawan TNI dan juga Polri itu juga termasuk ya. Nah, jadi dalam setiap pembuatan RUU ini yang ada di dalam prolegnas memang harus mengikuti draft dan naskah akademik. Tapi dibuatnya ini untuk apa? Untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, bukan berdasarkan dari kepentingan suatu pihak atau kelompok. Jadi agar RUU ini dapat disetujui oleh seluruh rakyat, harus berdasarkan dengan suara rakyat gitu, agar rakyat pun dapat turut andil untuk memberikan kontribusinya untuk negara ini gitu loh. Sekian dari penjabaran tentang prolegnas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.